kita harus punya visi ke depan yang jelas, kita mau jadi apa, ya teman-teman. Jangan kayak konsep ya ikutin aja air mengalir kemana gitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa air itu mengalirnya ke bawah loh, bukan ke atas. Jadi hati-hati gitu ya. Jadi sebagai anak muda kita harus fokus dan berani terus berkarya ya, apalagi karir di Manulife memberikan peluang yang luar biasa. Dan jika kalian sukses berkarya di Manulife, maka kita akan punya waktu yang panjang untuk menikmatinya ya, bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Nah, jadi maksudnya kalau tua gimana kalau udah di atas 40 tahun ya, di atas 50 tahun, bisa juga nggak jadi sukses. Bisa juga ya, karena manusia punya waktu dan momentumnya sendiri-sendiri. Yang berbeda tentunya antara satu dan lainnya. Soalnya banyak yang tanya nih ya, bagaimana sih kalau saya misalkan usianya udah 40 tahun, apakah masih bisa sukses? Nah, kalau mau mulai, ya kayaknya sih mulai aja ya, nggak ada kata terlambat. Jujur aja sih, menurut saya tidak ada yang terlambat. Waktu yang paling tepat untuk memulai sesuatu itu adalah sekarang, Bapak Ibu. Nah, kenapa begitu? Kalau kita lihat orang-orang yang sudah sukses nih di dunia ini, contohnya kayak Warren Buffett, ya beliau memulai usahanya atau melakukan investasinya itu pertama kali di usia 11 tahun dan sudah kaya raya ya sejak usia muda. Tapi nggak tutup kemungkinan yang memulai lebih telat tidak bisa sukses dan kaya. Ya, contohnya kalau di dunia itu ada Stan Lee, ya. Stan Lee itu siapa sih? Itulah pencipta Marvel Universe ya. Kalau kita lihat ada Iron Man, ada Spider-Man, dia yang menciptakan. Nah, dia itu hampir usia 40 tahun, ya karyanya baru meledak, baru sukses di dunia dan mendapatkan momentumnya sehingga Marvel bisa tersebar seluruh dunia. Dan contoh yang kedua adalah mungkin kalau teman-teman tahu McDonald ya, Ray Kroc tuh, dia di usia 52 dia baru membangun dan menjual franchise McDonald-nya. Ya, jadi intinya adalah tidak ada kata terlambat, waktu yang tepat untuk memulai apapun yang kita mau itu adalah sekarang ya. Bagi teman-teman yang masih muda, ini ada kesempatan yang luar biasa ya, berkaya bersama Manulife dan sukses bersama Manulife sehingga teman-teman bisa memberikan yang terbaik buat orang-orang yang teman-teman cintai. Oke? Itu aja dari saya. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Jangan lupa, tidak ada kesempatan yang terlambat ya. Anda adalah orang-orang yang terpilih. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Harman. Ya, thank you Pak Adi atas sambutannya yang luar biasa. Iya. Saya juga mengutip ini, Pak Adi. Ada satu quote yang saya suka juga. Iya. The best time is yesterday. The next best time is now. Iya. Betul. Jadi waktu terbaik itu sekarang ya Pak ya, karena yang kemarin sudah lewat ya Pak ya. Iya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, saya akan menayangkan satu buah video mengenai video Next Premium Agency Live. I was thinking to myself, today's customers expect more, way more. They don't want to have products pushed on them. They don't want to be overloaded with information, and they don't have time to fill out yet another complicated form. I mean, look around. Everything's changing. Customers are more sophisticated. They know what they want and when they want it. Regulators are more assertive. They want to see customers' interests protected. Everywhere you look, technology is shifting power away from business, putting the customer in control. So, when it comes to insurance and wealth, why should it be any different? Well, at Manulife, we don't think it should be. We've been listening to our customers, lots of them, and they tell us they want an advisor that they trust, someone who can address their financial needs in a simple way, who comes up with solutions for them and their entire family, not just for today, but for their entire lives. It's time to step into the future. Introducing, this is big, really big. This is Manulife's biggest change program in Asia ever.
It's going to revolutionize the way we do business, so every customer we serve has an extraordinary experience. This is going to help us attract, retain, and reward Asia's elite financial advisors. I'm talking about you. This new approach makes it easier for us to connect to our customers, giving us the chance to get to know their dreams and aspirations, and to customize the right financial plan to help them achieve them. And by using data, we can anticipate our customers' changing needs over their entire lifetime. So as they grow, we grow with them. How are we doing it? By investing in our advisors, by helping you to be the true elite of our industry. And that means better training, smarter sales processes, faster technology with real-time customer data in your hand. And state-of-the-art digital tools that transform the customer-advisor relationship. Tools like Possible, Asia's most sophisticated electronic point-of-sale system. So you'll be able to advise Andy here on all his insurance and wealth needs, and those of his business and his family. You'll have more satisfied customers, more cases, more sales, and more rewards. We know this because we've tested it, and it's already delivering results from developed markets like Hong Kong, to developing markets like Indonesia. Now, if that's not worth shouting about, I don't know what is. The future is now. Are you ready for it? Baik, tadi telah kita saksikan video mengenai penjelasan sekilas program Next Manulife. Kita akan masuk untuk sesi kita selanjutnya. Saya informasikan bahwa acara hari ini akan terbagi dalam 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi talk show bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Novi Haryanto, UM Next dari Surabaya Wonderful. Kemudian sesi kedua adalah sesi penjelasan mengenai program Next Manulife yang akan dibawakan oleh rekan saya, Ibu Dewi Tanin, Head of Quality Recruitment Manulife Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya akan menyapa narasumber kita yang luar biasa, Ibu Novi. Selamat pagi, Ibu Novi. Pagi, Pak Harman. Ya, apa kabar ini, Bu? Baik, Pak. Luar biasa. Semangat ya, Bu, ya, meskipun hari ini tanggal merah ya, Bu, ya. Semangat dong. Sudah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita hari ini. Bu Novi, boleh dong diceritain bagaimana sih perjalanan karirnya seorang Bu Novi? Oke. Saya dulu pernah bekerja di salah satu bank swasta di Semarang ya Pak, di kota Semarang, karena saya asalnya dari Semarang. Oh, asli lumpia ini Bu? Iya, betul. Oke. Saya dulu bekerja di salah satu bank swasta sebagai staff accounting selama 2,5 tahun. Sampai kemudian saya memutuskan untuk pindah ke salah satu bank swasta lainnya di Semarang juga. Tapi beda jalur nih Pak. Jadi account officer lending atau modal kerja selama 3 tahun di sana. Oke. Terus saya resign dari bank tersebut karena alasan akan menikah dan pindah ke Surabaya mengikuti suami saya. Setelah pindah ke Surabaya, saya diterima bekerja di salah satu perusahaan pengolahan biji plastik sebagai staf admin dan accounting di sana. Itu selama 1,5 tahun, Pak, di perusahaan tersebut. Ya. Saya diberikan. Ya. Halo. Oke. Ya, Pak. Tadi sempat putus Bu suaranya. Oke. Ya, saya diberikan satu anugerah saat bekerja 1,5 tahun itu. Ya. Saya dinyatakan hamil dan kemudian kehamilan saya yang pertama ini agak lumayan rewel sih Pak. Oh, jadi jadi sering sakit gitu loh Pak. Ya. Terus sama suami saya disuruh resign, jadi nggak usah kerja lagi, fokus sama kehamilan saja. Oke. Jadi sebelumnya pengalaman kerja di bank sama staf administrasi totalnya 7 tahun ya Bu ya? Iya. Kemudian karena hamil,
resign untuk fokus kehamilannya, Bu. Setelah Iya. melahirkan, apakah kembali bekerja atau tetap menjadi ibu rumah tangga, Bu? Enggak sih Pak, setelah anak pertama saya lahir, saya dan suami memutuskan untuk merawat anak saya sendiri. Oke. Jadi enggak dibantu sama babysitter atau minta bantuan ke orang tua juga enggak, ke mertua juga enggak. Jadi kita rawat sendiri. Nah, suami kan juga kerja Pak, jadi saya otomatis jadi full time ibu rumah tangga. Ya, apalagi anak pertama ya Bu ya, ini kan. Betul. Oke. Pasti eman-eman banget. Iya. Terus ceritanya bagaimana Bu? Kok bisa join di Manulife? Nah ini bagian yang menarik Pak. Ya. Saya dulu sebelum memutuskan join di Manulife, waktu itu usia anakku sudah 8 tahun Pak yang pertama. Yang kedua baru 1 tahun. Nah, tapi keadaannya sudah beda sih. Waktu itu kan saya sendiri ngurus anaknya sendiri. Sekarang ada mama yang bantuin nih. Sejak papa saya meninggal, mama saya memutuskan untuk ikut ke saya di Surabaya. Nah, jadi ibaratnya agak sedikit lega sih Pak, kalau orang tua sendiri yang jaga, bukan. Betul. Tenang ya Bu ya, tenang juga. Jadi saat itu sih saya punya bisnis di rumah Pak. Selain ibu rumah tangga, saya punya bisnis kuliner di rumah. Saya bikin makanan ronde sama bakpao waktu itu. Terus kebetulan kan pemasarannya di medsos nih Pak. Lah, leader saya, Bu Tirsa Gracia, itu kebetulan ngeliat nih iklan saya muncul di medsosnya beliau. Oke. Terus nggak kenal ya Bu ya? Ya, terus Bu Tirsa ini WA ke saya, ngajak kenalan. Terus bilang kalau mau pesen ronde 50 pack untuk meeting sama timnya. Tapi ada satu syarat nih katanya. Aku harus ngantar sendiri ke sana, nggak boleh pakai kurir. Jadi aku sendiri yang ngantar dan ketemu sama beliau untuk berkenalan langsung. Kalau nggak mau, nggak jadi pesen nih katanya. Ya pertama agak mikir sih kok gitu kan. Cuma jalan antar sendiri akhirnya. Apa Pak? Mikir kenapa harus mengantar sendiri ya Bu ya? Iya betul. Gitu ya? Biasanya soalnya tiap kurir kan Pak. Ini kok saya harus turun tangan untuk ngantar gitu kan. Tapi ya saya patuh sih. Saya langsung ngantar sendiri ke sana, terus kenalan sama beliau. Nah pas kenalan itu saya ngeliat Tirsa ini orangnya, aduh, wibawanya tinggi banget nih kesana itu. Terus kayak welcome banget, udah kayak Cece sendiri, padahal baru pertama kenal waktu itu. Terus dia nawari saya untuk kerja di Manulife, ya kan? Tapi saya nggak langsung jawab sih Pak waktu itu, soalnya kan waktu itu dia nawarinya di Desember 2019, ya atau 2019 dia nawari. Tapi saya nggak langsung jawab, soalnya kan butuh pemikiran matang, terus kayak masih ada rasa takut ya Pak, takut gagal, takut ditolak, takut nggak bisa achieve target, karena memang saya nggak punya basic sama sekali di asuransi sih. Di bank dulu kan soalnya modal kerja ya Pak, beda banget sistemnya sama asuransi, jadi agak worry banget. Terus aku bilang, aku mau izin dulu sama suami, boleh nggak aku kerja? Kalau aku udah dapat izin, baru aku kabari Cece. Terus Tirsa bilang, oke, enggak apa-apa. Ya sudah, terus akhirnya saya memutuskan join di Manulife itu di Januari 2020, Pak. Oke, 1 bulan ya Bu ya setelah itu ya? Ya, 1 bulan untuk memikirkan itu. Tapi waktu sudah memutuskan itu, aku ada kendala di AAJI sih Pak. Lisensi AAJI saya nyangkut di perusahaan asuransi lain yang sebelumnya saya join. Oke. Jadi sebelumnya pernah jadi agen asuransi di tempat lain ya, Bu? Pernah sih, Pak, pernah. Oke. Nah, itu masih nyangkut di sana. Terus ya itu dengan bantuan Bu Tirsa, semuanya kayak diberitahu cara-cara step by step-nya, harus harus bikin surat pengunduran diri, terus harus langsung datang ke perusahaan asuransi tersebut, terus kita harus minta kayak bantuan untuk melepaskan lisensi AAJI-nya, karena ingin bekerja di tempat lain gitu. Ya. Jadi leadernya ini sangat helpful banget ya Bu ya, sangat membimbing juga. Sangat sekali Pak. Idenya luar biasa ini Bu, bisa dicontoh ini Bu.
Bu Novi bisa beli melalui medsos tapi suruh antar ini, Bu. Itu sekarang dipakai sama Cetirsa loh. Oke. Tapi kan itu justru menjadikan berkat kan, Bu. Kalau nggak ngantar Iya, sendiri, betul. akhirnya kan nggak kenal sama Bu Tirsa, nggak join bersama kita nih di Manulife hari ini. Iya. Iya, jadi kayak nggak pernah punya kesempatan untuk mencoba di Manulife. Betul. Jadi dulunya waktu bergabung di perusahaan lain, Bu, apa Bu? Kok tidak sukses dan akhirnya memilih di Manulife? Ada pertimbangan apa, Bu? Saya dulu itu cuma membantu salah satu teman suami saya, Pak. Jadi diminta tolong untuk jadi agent di sana. Lah kebetulan waktu saya join itu pas saya hamil anak kedua. Awal-awal hamil anak kedua. Jadi pas ujian AAC itu saya posisi lagi hamil muda. Mual muntah wes pokoknya ndak karuan Pak rasanya. Iya. Terus jadi kayak nggak bisa melakukan aktivitas secara normal dan apa ya, saya tidak diajari produk-produknya, jadi cuma diajari cara jualnya, tapi produknya nggak tahu sama sekali gitu loh Pak. Kalau nggak tahu produk bagaimana jualnya, Bu? Nah, makanya Pak bingung kan? Iya. Oke. Terus kemudian bagaimana, Bu, lanjutannya? Saya nggak fokus itu ya, Bu? Nggak jualan. Waktu itu juga saya mikirnya gini sih, saya kan sudah dikasih penjelasan sama Cetirsa sebelumnya kayak ya bocoran dikit lah gitu loh tentang produk-produknya Manulife itu seperti apa. Saya ngeliat sih beberapa produk Manulife yang Cetirsa ngomong secara singkat waktu itu sama saya itu kayak ibaratnya kayak palu gada, Pak. Ya. Tahu palu gada nggak, Pak? Apa lu mau gua ada? Betul. Oke. Iya, apa lu mau gua ada gitu. Ya. Nah, produk tersebut itu punya keunggulan masing-masing, Pak. Intinya, kalau buat saya sih gini, Pak. Jadi setelah saya join ke Manulife itu saya jadi tahu di sini tuh kita tidak hanya berjualan produk, tapi kita bantu orang untuk menemukan solusi dari permasalahan klien. Jadi klien butuh apa, itu kita kasih solusi yang tepat. Bukan hanya jualan terus sudah gitu loh. Ya. Oke. Ya. Kemudian bagaimana, Bu, untuk apa yang dilakukan pertama kali untuk mendapatkan nasabah ini di Manulife? Dulu saya kan pertama kali ditawari sama Bu Tirsa itu untuk masuk ke agent yang biasa, Pak. Tapi kebetulan Bu Tirsa waktu itu juga mendapat informasi ya dari kantor kalau ada jalur baru yaitu jalur Next yang berallowance. Terus Bu Tirsa menawarkan ke saya karena saya kan basic dari bank ya Pak, lulusan bank. Jadi kayak mau ndak nyoba di yang Next ini yang jalur bergaji. Tapi ada targetnya sih. Aku bilang, waduh. Ya itu tadi Pak, karena saya nggak punya basic di asuransi ya Pak, karena saya memang apa ya, dulu tuh saya nggak suka sama asuransi Pak. Jujur saja saya sebelum masuk ke Manulife saya nggak suka yang namanya asuransi. Kenapa Bu nggak sukanya, Bu? Karena menurut saya tuh gini, agent asuransi itu banyak nipunya sih Pak. Oke. Jadi kayak ibaratnya pas mau jual produk dia bilang itu bagus, itu gini manfaatnya gini, tapi ternyata waktu pas klaim itu susah. Dan kayak misalnya kita punya polis kesehatan ya, kalau nggak kepake kan uangnya juga hilang tuh Pak. Itu dulu pemikiran saya seperti itu, sewaktu saya belum masuk ke Manulife. Tapi setelah saya masuk ke Manulife, itu kayak semua mindset saya itu terbuka lebar. Di sini saya bisa tahu manfaatnya proteksi untuk diri sendiri, untuk keluarga terutama ya, keluarga diri sendiri. Terus pentingnya punya polis kesehatan. Jadi nggak cuma untuk uang hilang tuh enggak sih. Sebenarnya kan kayak misalnya kita punya polis kesehatan pun kita kan juga nggak minta untuk sakit gitu loh. Tapi paling enggak kalau sakit kita sudah punya istilah kayak dana cadangan untuk membayar biaya rumah sakitnya sih Pak. Ya, sebagai backup juga ya Bu ya. Betul. Oke. Bu Novi tadi menceritakan bahwa memutuskan untuk masuk melalui program Next, bukan sebagai agent biasa. Apa sih Bu alasannya memilih melalui program Next ini?
Pertama, program Next itu kan ada tambahan allowance ya Pak, untuk gaji Ya. tetapnya, ada gaji tetapnya. Dan di sini juga ada targetnya nih, ya toh. Ya. Ada target ini membuat saya tuh jadi termotivasi lebih lagi untuk bekerja keras, istilahnya kayak ya nggak bermalas-malasan di sini, jadi benar-benar serius kerja dan fokus untuk mendapatkan hasil yang terbaik di sini. Dan yang kedua, di Next ini ada training-training yang kita tidak dapat di agent biasa Pak. Jadi ada kelas 90 days Next ya toh, yang cuma ada di program Next. Itu diadakan saat ini diadakan di Zoom pada hari Selasa sampai Kamis jam 10 sampai jam setengah 12. Itu bagus banget. Materi yang diajarkan itu tuh benar-benar ya untuk penjualan kita per bulan supaya achieve target itu benar-benar ada semua di situ komplit Pak. Dan yang ngajar pun leader-leader yang sudah terakreditasi ya Pak, yang sudah sangat-sangat punya jam terbangnya tinggi nih istilahnya. Salah satunya yaitu leader saya Pak, Bu Tirsa Sia. Iya, iya. Karena Bu Tirsa jago ya Bu, apalagi tadi jago dalam merekrut ya Bu ya. Ilmunya banyak sekali nih Bu Tirsa. Ya, terus tadi dalam program multi-talented dia Pak. Ya, gimana Bu? Multi-talented. Iya, oke. Jadi mesti harus diduplikasi nih Bu, leadernya ini. Betul. Tadi dijelasin dalam program Next ini ada tambahan allowance ya Bu ya. Jadi kalau target mendapatkan tambahan allowance gitu ya Bu ya. Iya betul, ada gaji tetapnya tiap bulan. Jadi ya bagus sih Pak kalau menurut saya. Selain komisi, bonus, ya atau ada tambahan lagi untuk allowance. Ya, oke. Bu Novi, apa sih yang dirasakan saat ini setelah menjadi agent di Manulife dengan sebelumnya ini Bu, saat sebelum menjadi agent asuransi? Dulu kan memang saya buta tentang asuransi ya Pak. Setelah masuk ke sini, itu saya jadi lebih ngerti tentang ilmu-ilmu keuangan, proteksi, investasi, dan warisan. Jadi ibaratnya lebih banyak lagi ilmu yang tak dapatkan setelah saya join ke Manulife. Setelah gabung di Manulife, dan saya fokus kerja di sini, di bulan pertama saya kerja di sini Pak, income saya sudah double digit lebih besar daripada waktu saya kerja di bank atau waktu saya punya usaha pribadi kuliner itu tadi. Jadi, sudah double income. Hanya dalam waktu 1 bulan ya Bu ya? Betul. Kerja sebagai karyawan 7 tahun ya Bu ya? Terus sebagai kuliner itu belum berapa tahun itu Bu? Saya di bisnis kuliner itu paling 3 tahunan sih Pak. Berarti 10 tahun ya Bu totalnya ya? Iya, betul. Dikalahkan hanya jadi agent dalam 1 bulan. Luar biasa sekali. Itu sudah langsung 2 kali lipat income-nya. Ya, ya. Jadi nggak menyesal ya Bu ya, ini mengantarkan. Oh, sangat-sangat tidak menyesal. Mengantarkan makanan ke kantor ke Bu Tirsa ini ya Bu ya. Kemudian di Next ini kan saya masuk tepat 1 bulan sebelum WFH ya Pak. Jadi saya masuk bulan Maret. Terus kebetulan Aprilnya langsung kita kantor tutup kan BFH. Nah, pertama sih memang agak kaget sih Pak, penyesuaian diri antara yang tadinya harus pertama kerja ya Pak, pertama kerja harusnya ngantor, terus tiba-tiba sekarang ngantornya dari rumah nih, semua via Zoom, belajar via Zoom. Itu pertama ya agak kaget, dan kedua agak takut Pak, takut nggak bisa achieve target gitu kan. Tapi ternyata enggak sih. Tiap bulan saya ada target yang selalu saya dapatkan, maksudnya kayak ada case yang saya dapat, ya toh. Terus padahal waktu itu juga saya harus mengajari anak saya juga. Anak yang pertama kan sudah mulai sekolah kan Pak, dan sekolahnya juga waktu itu lewat Zoom juga. Jadi kayak penyesuaiannya tuh double-double. Saya harus menyesuaikan diri, terus harus bantu anak saya juga untuk menyesuaikan diri juga sama keadaan baru. Tapi memang ya learning by doing ya Pak. Ya. Semua harus belajar melalui proses gitu loh Pak. Betul, betul. Tapi justru saat pandemi begini, mungkin banyak orang makin sadar ya Bu ya, akan pentingnya proteksi dan asuransi. Justru Pak. Semua orang sekarang jadi aware sama kesehatan, jadi punya pemikiran kalau proteksi itu sangat-sangat penting untuk kita saat ini. Soalnya COVID ini nggak main-main loh. COVID ada di sekitar kita tanpa kita sadari gitu loh. Dan sekali kena COVID, itu biayanya juga tidak main-main juga. Ratusan juta Ibu biayanya. Oh iya. Bisa menghabiskan aset yang sudah dikumpulkan istilahnya.
Bahkan ada yang hutang ini, Bu. Betul, betul, Pak, betul. Ya, oke. Bu Novi ini justru dalam kondisi pandemi 1 bulan masuk work from home malah berhasil mencapai target program Next Manulife dan dapat promosi ke level unit manager. Ini apa sih rahasianya ini, Bu? Rahasianya sih, yang pertama sih leader, Pak. Itu faktor leader banget sih, Pak. Leader saya tuh memang ya the best leader in the world. Buat saya sih Pak, buat saya tuh the best leader. Soalnya beliau tuh ngajari saya banyak hal, nggak cuma untuk dunia asuransi, tapi beliau sudah kayak mamah saya sendiri di kantor. Jadi kayak misal saya jam makan diingetin gitu-gitu sih Pak, kayak perhatiannya tuh luar biasa. Terus tapi beliau juga bersikap seperti mamah, bener-bener mamah. Jadi kalau misal saya salah, beliau juga negur. Dan saya enggak pernah marah sih Pak kalau ditegur sama beliau. Kalau memang saya salah, ya saya nurut gitu loh Pak. Maksudnya dalam arti nggak perlu marah gitu kan. Itu demi kebaikan kita supaya kita nggak ngulangi lagi kesalahan yang sama berikutnya gitu loh. Dan di sini peran leader sih menurut saya sangat-sangat penting ya Pak. Soalnya kalau saya pas down dan saya pas butuh tempat untuk berkeluh kesah, itu saya langsung ke ruangan beliau. Saya langsung cerita, wes mau nangis, mau cerita, mau apa, langsung ke beliau. Jadi saya nggak pernah ke yang lain. Ya itu sih Pak, memang kalau ada apa-apa tuh yang paling tahu tentang kita, itu jelas leader kita sendiri. Soalnya orang lain belum tentu ngerti tentang kita. Ya, jadi leadernya ini Bu Tirza luar biasa. Dia juga tipe leader yang ngomong juga istilahnya ya Bu ya. Betul Pak, betul. Sangat-sangat betul. Jadi tempat curhat, tempat apapun dia bisa ngasih solusi juga. Betul, itu faktor terbesar saya sih pertama dari leader. Soalnya saya belajar produk pun juga lebih sering privat ke chatting team, ke Tirza ini tadi kan. Saya sampai ke rumahnya belajar produk, itu semua beliau mau gitu loh. Dan pas di bulan pertama saya kerja, itu beliau tak ajak join visit ke Semarang. Bersedia loh Pak. Ya, luar biasa ya. Sangat-sangat luar biasa sih. Jadi dan di sini saat-saat pandemi seperti ini, orang-orang kan rata-rata banyak di rumah ya Pak, jarang mau keluar rumah, terus kayak semua itu sistemnya kayak online, termasuk belanja, kerja. Nah, harusnya kita di program Next ini itu lebih kayak mendapatkan satu keuntungan di pandemi ini sih Pak. Soalnya apa? Kita jadi lebih bisa fokus untuk promosi melalui media sosial. Betul. Jadi eranya sudah new normal, era digital ya Bu ya? Betul, semua kan sekarang sudah via digital semua. Jadi lebih praktis dan lebih hemat waktu juga sih Pak. Ini apakah diajarkan juga Bu di training di kelas 90 Days Next ini Bu? Oh pasti, kita diajari cara gimana kita membranding diri sendiri. Terus cara kita membranding sosial media kita, cara-cara tekniknya jualan tuh gimana, itu diajari semua di program Next ini. Jadi, dan itu yang saya dapatkan hanya di program Next, tidak di program yang biasa. Ya. Jadi kita benar-benar diajari meskipun kita startnya dari nol, tapi kita jadi pintar ya Bu ya melalui program Next ini. Oke. Sekarang apa ini Bu yang target yang ingin dicapai ini Bu di 2021? Target saya sih saat ini pengen capai MDRT dulu sih Pak. Oke. Saya pengen mendapatkan gelar MDRT saya di tahun ini. Kalau bisa sih ya lebih dari itu ya Pak. Ya. Kalau terus bisa saya bisa dapat ya. mini dan main conference juga. Ya. Terus saya mulai akan mengembangkan tim saya lebih besar lagi di tahun ini. Oke. Tentunya merekrut melalui program Next juga ya Bu ya? Betul, betul sekali Pak. Oke. Bu, apa sih poin lebihnya ini Bu di program Next ini? Poin-poin lebih. Selain tadi allowance dan kelas 90 days, mungkin ada yang lain Bu? Banyak sih Pak kalau Next ini. Next membuat hidup kita tuh jauh lebih berwarna ya Pak. Jauh lebih berwarna dan memiliki tujuan. Next membuat mimpi-mimpi kita bisa menjadi kenyataan. Karena di sini kan nggak cuma ada bonus, ya toh, nggak cuma ada komisi, tapi juga ada tambahan allowance untuk kita. Jadi kayak mimpi-mimpi yang tadinya kita cuma bisa enggak ya, di sini tuh bisa kita wujudkan satu persatu gitu loh Pak. Nah, selain itu di Next ini
mapping karirnya lebih jelas, karena tanpa berasa dalam 1 tahun kita tuh memang digiring untuk menjadi leader andalan, ya toh, atau unit manager lah istilahnya. Di tahun keduanya kita kerja di sini. Jadi kan kayak saya gini kan sudah 1 tahun kerja di Manulife jadi agent. Di tahun kedua ini saya sudah jadi unit manager next, Pak. Jadi jenjang karirnya itu udah tertata, udah pasti gitu ya, Bu ya? Betul, sudah pasti naik di jenjang karir tersebut gitu loh, Pak. Oke. Jadi ada kepastian. Betul, sudah diarahkan langsung. Dan enaknya kalau sudah naik ke unit manager seperti saya, itu ada allowance setiap bulannya minim 8 juta per bulan loh. Itu minimal 8 juta per bulan. Itu di luar komisi, bonus dan off-riding. Iya. Keren sih Pak, kalau saya bilang sih benar-benar next ini tuh bikin kita tuh jadi kayak ya mimpi yang tadinya nggak mungkin itu jadi mungkin di sini. Mimpi menjadi kenyataan ya Bu. Betul. Dan di level agent kan dulu kita cuma istilahnya kerja untuk diri sendiri, istilahnya kan kayak mempersiapkan diri sendiri secara matang, ngerti produk ya toh bisa jual, terus fact finding ke klien, terus benar-benar ngasih pelayanan ke klien tuh totalitas banget. Tapi setelah kita jadi leader di sini, kita diwajibkan untuk merekrut orang-orang ya toh, untuk bikin tim sendiri dan punya bisnis sendiri di Manulife, Pak. Ya. Jadi lebih berkembang pesat lah kalau karirnya di Manulife ini. Ya, jadi selain seorang leader ini harus bisa mensukseskan agent-agentnya ya Bu ya. Betul sekali Pak. Menjadi seorang Ibu Novi atau seorang Ibu Tirsa Gracia ini ya Bu ya. Betul. Bu Tirsa yang income-nya mungkin sudah triple digit ini ya Bu ya. Itu role model saya itu Pak dulu Pak. Ini sekarang kan lagi marah ini Bu, di minggu kemarin kan. Ini kalau baca berita-berita ini Bu, tetangga di rumah aja tapi kok kaya raya. Ini kan tentang isu babi ngepet ini Bu. Oh iya. Kan lagi. Sebenarnya juga sih, dari rumah pun kita bisa kerja kok. Iya. Padahal kan kita sebagai agen asuransi ini nggak bisa di rumah aja ya Bu ya. Iya. Income-nya juga luar biasa ini Bu. Tapi Manulife kasih kita fasilitas loh Pak, fasilitas untuk kita non face to face. Kan ada klien yang tidak mau ditemui ya Pak. Ya. Takut kalau kita datang ke sana terus bawa virus atau kondisinya lagi nggak enak atau drop atau gimana. Ya. Itu kita dikasih fasilitas oleh Manulife, itu fasilitas untuk non face to face. Jadi sistemnya by digital. Ya. Ketemu di Zoom atau via WA ini video call. Ya. Jadi kita di rumah aja tetap bisa kaya raya ya Bu ya. Betul sekali Pak, income tetap jalan terus. Salah satu bisnis yang bisa mencapai income ratusan juta kan salah satunya adalah agen asuransi ya Bu ya. Sangat-sangat betul Pak. Di sini kan soalnya satu klien itu bisa untuk income-nya tuh sampai 5 tahun berturut-turut. Ya. Oke, luar biasa ini Bu, bisnis asuransi. Bu, terakhir ini pesan apa sih Bu yang ingin disampaikan untuk calon-calon agen yang mungkin mendengarkan ini Bu, yang masih bimbang ini? Mau join atau tidak, mungkin ada pesan-pesan Bu, silakan. Ada sih Pak. Kalau mau join di asuransi, pertama bulatkan tekad, jangan pernah mundur di tengah-tengah. Istilahnya gini Pak, mungkin pertamanya tekadnya bulat ya, mau masuk ke Manulife tekadnya sangat-sangat bulat, tapi terus pas pulang, terus pas izin sama orang tua atau suami atau pasangan atau apa itu dapat kayak kata-kata mana bisa sih jadi agen asuransi itu susah loh, nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin bisa. Salah Pak, saya dulu juga seperti itu sih. Mama saya pertama juga bilang ini susah loh Nok, katanya gitu, ini susah, apa kamu bisa, terus jam kerjamu, badanmu apa nggak capek gini-gini. Terus aku bilang ke mama saya gini sih Ma, semua pekerjaan itu punya resiko dan setiap resiko itu kan harus ditangani, bukan dihindari. Jadi kita harus benar-benar tahu apa tanggung jawabnya kita di sini, ya toh. Dan aku bilang kasih aku kesempatan 1 tahun aja saya nyoba di sini. Kalau memang saya gagal, saya akan keluar. Tapi kalau memang saya berhasil, saya akan meneruskan ini, gitu. Terus mama saya bilang, ya sudah enggak apa-apa, dicoba aja dulu. Toh juga kita enggak rugi apa-apa kok nyoba di sini gitu loh. Malah justru satu keuntungan buat saya nyoba. Setelah nyoba kan ternyata saya buktikan kalau saya bisa kan di sini. Ya. Nah, betul ya, Bu.
malah Dan jadi dapat income-nya berkali-kali lipat kan dari yang waktunya kerja. juga lebih fleksibel ya Bu ya. Betul sekali Pak, saya tetap bisa ngasuh anak, tetap Ya. bisa istilahnya ngurusi anak sekolah, ngurus rumah tangga juga, ngurus suami, semua Ya. jalan secara normal. Seperti saya bekerja dari rumah gitu kan, bisa sambil mengerjakan pekerjaan rumah lainnya gitu. Ya, ya. Oke, Bu Novi. Mungkin ada quote atau apa ini Bu yang bisa dibagikan ini Bu? Ada sih Pak, berani bermimpi, jangan takut gagal, jangan pernah menyerah, dan lakukan yang terbaik. Do the best and let God do the rest. Oke, thank you, luar biasa sekali nih Bu Novi. Semoga Sama-sama bisa Pak. menginspirasi nih teman-teman kita yang mendengarkan hari ini. Setelah ini langsung menghubungi leadernya Bu untuk bergabung bersama kita. Semoga Pak. Ya. Thank you Bu Novi. Bu Novi tetap Ya, stay di sini dulu Bu. sama-sama. Nanti setelah penjelasan program next mungkin ada sesi tanya jawab, ada yang ingin bertanya, Siap. nanti bisa Iya, dibantu saya tunggu Pak. jawab. Oke, thank you Bu Novi. Iya, sama-sama Pak. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk kepada sesi mengenai penjelasan program next yang akan dibawakan oleh rekan saya Ibu Dewi Tanin, Head of Quality Recruitment Manulife Indonesia. Untuk Ibu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Harman untuk kesempatannya ya. Saya mau sapa dulu teman-teman Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Selamat pagi. Ya, kita ketemu lagi dalam business opportunity yang diselenggarakan khusus untuk Bapak Ibu yang sudah qualify, memenuhi profile untuk masuk dalam program Next nih Bapak Ibu. Jadi ini berbeda ya, kalau yang business opportunity yang lainnya, itu tanpa diseleksi terlebih dahulu. Tapi Bapak Ibu yang masuk di sini, yang hadir di sini, ini sudah melewati seleksi nih, artinya seleksi pertamanya sudah lewat gitu ya, sehingga Bapak Ibu bisa diundang hari ini. Bapak Ibu, kita akan lihat kalau tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan sharing yang luar biasa dari Bu Novi. Tadi cerita ya, Bu Novi start join Manulife itu tahun lalu di tengah-tengah pandemi. Buat beliau takut gitu ya. Pandemi kira-kira sih bisa nggak ya jualan? Pandemi kira-kira bagaimana dengan bisnis asuransi gitu ya Bapak Ibu. Ternyata di tengah-tengah pandemi justru bisnis asuransi ini adalah salah satu bisnis yang go di tengah-tengah pandemi. Kita tahu banyak perusahaan yang PHK karyawannya, banyak perusahaan yang merumahkan karyawannya, banyak bisnis yang slow down gitu ya. Tapi ternyata bisnis asuransi ini bisa grow di tengah-tengah tantangan yang ada. Nah, di Manulife sendiri, kita punya yang namanya program Next nih Bapak Ibu. Nah ini yang saya akan jelaskan lebih detail kepada Bapak Ibu selama kurang lebih 10-15 menit ke depan. Next ini singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent. Sebuah program untuk merekrut talent-talent terbaik yang sudah berpengalaman. Tentunya Bapak Ibu yang ada di sini sudah masuk dalam kategori ini. Untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi kalau tadi kita bicara pandemi ini dibutuhkan banyak permintaan gitu ya untuk asuransi atau untuk proteksi, karena kita tahu ini terkait dengan penyakit COVID-19 ini tidak ada yang pernah menduga atau tidak disangka gitu ya, siapapun bisa kena. Nah, untuk itu dibutuhkan tenaga pemasar juga yang profesional Bapak Ibu. Karena kalau kita bicara tenaga pemasar di seluruh perusahaan asuransi ini sangat banyak sekali ya, sekarang sudah ratusan ribu, bahkan mungkin sampai jutaan gitu ya. Tapi di tengah-tengah pandemi ini justru yang dicari adalah tenaga pemasar yang profesional. Apalagi kita banyak dengar berita di luar sana tentang banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya merugikan gitu ya bagi nasabah. Karena apa? Karena kurangnya knowledge baik dari agent maupun dari nasabahnya sendiri tentang pentingnya proteksi ini atau tentang detail dari produk yang dibeli. Untuk itu makanya kenapa ada program Next ini Bapak Ibu adalah agent-agent yang masuk dalam program Next ini kita edukasi untuk mengedukasi nasabahnya dengan baik dan benar sehingga di kemudian hari tidak terjadi kejadian-kejadian seperti yang tadi saya sebutkan ya Bapak Ibu.
Nah, ini adalah bukti bahwa Manulife memberikan lebih dari sekedar menepati janji. Kita tahu ketika nasabah masuk dalam menjadi nasabah dari sebuah perusahaan asuransi, tentunya dia mau memproteksi dari sisi baik itu keuangan, baik itu jiwa, kesehatan, dan lain sebagainya, yang nantinya ini akan dibuktikan oleh perusahaan asuransi dalam bentuk pembayaran klaim. Nah, Manulife sendiri kalau kita lihat di sini, memberikan lebih dari sekedar janji terkait dengan pandemi COVID-19, Manulife Indonesia telah membayarkan klaim khusus untuk klaim-klaim terkait COVID saja. Ini data per tanggal 8 April ya Bapak Ibu. Jadi kalau sekarang kita sudah masuk bulan Mei, artinya angka ini sudah terus bergerak. Saya yakin sekarang sudah di atas 200 miliar gitu ya. Karena per 8 April kemarin saja kita sudah bayarkan total klaim itu 193 miliar 181 juta 652.947 rupiah. Nah, ini bukan angka yang kecil, Bapak Ibu, tapi ini adalah bukti bahwa Manulife ini menepati lebih dari sekedar janji-janjinya kepada nasabah. Nah, di tahun lalu itu kita bayarkan total 1 tahun itu klaim sebesar ini secara keseluruhan ya. Total 5,5 triliun, artinya per hari itu Manulife bayarkan 15 miliar klaim, dan per jam kurang lebih kita ada di Zoom ini selama 1 jam, saat ini Manulife sedang bayarkan klaim itu 626 juta. Dan yang menariknya lagi, Bapak Ibu, tahun lalu pada saat pandemi ya, jadi ada salah seorang nasabah Manulife ini yang sudah cukup loyal dengan Manulife karena dia punya beberapa polis juga, dan polisnya juga dalam bentuk USD ya. Kita lihat di sini, ketika nasabah ini meninggal, klaim yang dibayarkan oleh Manulife ini tidak tanggung-tanggung, Bapak Ibu. Kita bayarkan total 4.045.523,41 US dollar. Ini kalau kita convert ke rupiah dengan kurs yang ada gitu ya, waktu itu kurang lebih 13.000. Berarti nasabah itu terima kurang lebih 56 miliar. Dan ini Manulife bayarkan dengan senang hati ya. Kenapa? Karena ini nasabah loyalnya Manulife nih Bapak Ibu. Bayangkan, 1 orang nasabah kita bayarkan klaim itu 56 miliar. Nah, ini artinya perlu juga kita sebagai nasabah, apalagi sebagai seorang agent, kalau kita mau join dengan sebuah perusahaan asuransi, kita cari perusahaan asuransi untuk berpartner, berbisnis bersama, kita perlu lihat apakah perusahaan asuransi ini memegang teguh komitmennya atau tidak. Bagaimana dengan proses pembayaran klaimnya? Karena ujung-ujung dari apa yang kita jual di awal itu adalah bagaimana perusahaan ini membayarkan klaim dari nasabah. Jadi ini pentingnya Bapak Ibu untuk kita lihat bagaimana komitmen dari perusahaan asuransi atau partner bisnis yang mau kita masuk ke dalamnya atau kita join bersamanya. Nah, ini adalah beragam solusi untuk kebutuhan keuangan untuk nasabah Manulife sendiri. Kita punya kurang lebih 16 produk yang ada, makanya tadi Bu Novi sempat bilang ya, sampai ada istilah palu gada. Apa lu butuh gue ada gitu ya. Jadi artinya Manulife memberikan solusi, ini mulai dari produk unit link yang kita tahu bersama, ada bagian proteksi dan juga investasinya, sampai dengan produk tradisional yang benar-benar pure proteksi yang saat ini lagi heboh gitu ya. Banyak sekali yang agent-agent khususnya di Manulife ini banyak sekali menjual produk tradisional karena saat pandemi seperti ini nasabah cenderung mencari sesuatu yang pasti. Nah, ini cocok sekali dengan produk tradisional yang sudah Manulife punya dari sejak zaman dulu ya. Jadi tradisional ini cover pure untuk penyakit kritis, kesehatan, jiwa gitu ya. Lalu Manulife juga punya produk yang ada di tengah-tengah. Jadi sebagiannya sifatnya unit link, sebagiannya lagi sifatnya tradisional. Nah, ini yang fokus pada dana pendidikan, dana pensiun gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini biasanya dikenal dengan produk hybrid. Dan tadi kita bicara unit link saja, proteksinya itu mulai dari 15.000 per hari, artinya ini terjangkau untuk semua kalangan, sampai dengan produk untuk kalangan high net, di minimal preminya adalah 120 juta per tahun. Nah, ini biasanya untuk kalangan high net. Jadi benar-benar produk yang Manulife punya ini sangat-sangat terkategorikan dengan baik sehingga nasabah bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk nasabahnya. Jadi bukan satu produk dipakai untuk semua ya Bapak Ibu, tapi benar-benar khusus untuk kebutuhan-kebutuhan mereka masing-masing. Nah, selain itu untuk produk individu, kita juga sediakan ada produk syariah yang untuk Bapak Ibu yang memang fokusnya syariah, Manulife juga punya gitu ya. Lalu Manulife juga punya anak perusahaan
Manulife Asset Management Indonesia, dan melalui MAMI ini, Bapak Ibu apalagi yang background-nya bankers, seperti tadi Cenovi mungkin di lending ya, kalau di funding kan terbiasa jualan reksadana, dan lain sebagainya. Nah ini Manulife punya MAMI, sehingga Bapak Ibu juga yang sudah berlisensi, ini juga bisa berjualan reksadana dari MAMI. Dan juga ada produk asuransi kumpulan khusus untuk perusahaan. Jadi ini banyak sekali solusi yang bisa Bapak Ibu maksimalkan untuk menjawab kebutuhan keuangan dari nasabahnya masing-masing. Nah selanjutnya, ini adalah Next Ambassador kita. Jadi program Next ini sendiri baru start itu tahun 2018. Jadi kurang lebih ini tahun keempat, kurang lebih 3 tahun lebih bersama dengan Manulife. Kita lihat ada Next Ambassador, namanya Ibu Dian Marta Pramesia, Business Director dari GM Mulia Putri. Beliau join di tahun 2018, tapi berhasil promosi dari Unit Manager ke Branch Manager dalam waktu 10 bulan. Yang mana Bapak Ibu kalau mengikuti program yang biasa, artinya tidak masuk melalui program Next ya, itu biasanya promosi dari Unit Manager ke Branch Manager itu membutuhkan waktu kurang lebih 3-5 tahun, paling cepat. Nah, melalui program Next, Bu Dian Marta membuktikan bahwa program Next ini memberikan percepatan. Tadi Bu Novi juga cerita ya, beliau dari seorang financial advisor, promosi menjadi unit manager dalam waktu 1 tahun pertama. Dan melanjutkan lagi program Next-nya di level unit manager dengan allowance-nya tadi minimum 8 juta ya. Jadi dari yang Next standar, tadi FA 3 juta naik, allowance-nya jadi 8 juta. Dan juga banyak sekali prestasi yang diraih oleh Bu Dian Marta. Langsung saja Bapak Ibu kita lihat profile video dari Bu Dian Marta untuk kita bisa kenal lebih dekat seorang Ibu Dian Marta. Silahkan. Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Oke, Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah lihat video profile dari Bu Dian Marta sebagai Next Ambassador, selanjutnya kita akan masuk untuk lihat lebih detail apa sih yang ada dalam program Next. Jadi dalam program Next ini akan dilengkapi dengan comprehensive scheme. Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau tadi Bu Novi cerita ya, beliau punya background bekerja sebagai accounting maupun di banking gitu ya. Bu Dian Marta juga tadi background-nya adalah dari pebisnis. Artinya belum punya background sama sekali nih mengenai asuransi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kenapa? Karena di Manulife sendiri, ini program Next ini program pertama di industri yang memberikan program financing, connecting the dots-nya sampai dengan 48 bulan atau 4 tahun. Dan juga dilengkapi dengan comprehensive development dan juga supporting system. Jadi kalau Bapak Ibu start masuk dari level FA, jenjang karirnya ini sudah jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu masuk level FA, Bapak Ibu capai target setahun di level FA dan promosi di level unit manager, Bapak Ibu bisa melanjutkan lagi level unit manager seperti tadi Bu Novi ya. Di level unit manager selama 12 bulan Bapak Ibu capai lagi targetnya, Bapak Ibu bisa lanjutkan lagi di level branch manager. Seperti tadi Bu Dian Marta buktikan 10 bulan pertama beliau berhasil mencapai targetnya. Dikasih setahun beliau malah 10 bulan udah capai target ya. Dan sampai dengan tahun keempat Bapak Ibu bisa melanjutkan di level district manager. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melanjutkan terus seperti ini, maka ini adalah jenjang karir. Efeknya kemana? Efeknya adalah tentunya ke income yang Bapak Ibu dapatkan. Ini juga akan berpengaruh ya, income Bapak Ibu
otomatis setiap tahun akan terus bertumbuh. Dari sisi allowance-nya aja naik, apalagi dari sisi variable income yang akan Bapak Ibu dapatkan. Nanti saya akan jelaskan detailnya ya. Nah, ini adalah comprehensive development program yang ada dalam program Next. Jadi ada 18 modul program 90 Days Next, ada 8 sesi sales skill, 7 topik insurance, bahas mulai dari basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program, dan juga syariah. Lalu dilengkapi dengan 3 topik soft skill, ada grooming and personal branding, sosial media, karena saat pandemi seperti ini penting ya, kita perlu belajar mengenai sosial media, dan juga ada insurance sales idea, bagaimana cara-cara kita berjualan gitu ya. Ada ide-ide apa nih yang bisa kita pakai untuk bisa berjualan produk insurance. Nah, ini adalah gambaran kelasnya kalau kita belum pandemi. Saat ini karena pandemi kita lakukan semua aktivitasnya via Zoom ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwalnya kurang lebih activity kalau Bapak Ibu join dalam program Next selama 12 bulan pertama. Ini Bapak Ibu wajib mengikuti kelas 90 Days Next. Jadi kelas 90 Days Next ini dibagi atas 2, yaitu yang pertama, 1,5 bulan pertama itu Bapak Ibu wajib menyelesaikan 18 modul. Harus mengikuti kelas 90 Days Next hari Selasa, Rabu, dan Kamis wajib setiap hari ya, dari jam 10 sampai 11.30 saja. Jadi cukup 1,5 jam dalam 1,5 bulan pertama, Bapak Ibu investasikan waktu untuk benar-benar mempelajari detail mengenai Manulife gitu ya, mengenai insurance. Setelah itu, di bulan kedua sampai ke-12, setelah Bapak Ibu menyelesaikan 18 modul tadi, Bapak Ibu cukup mengikuti kelasnya 1 kali seminggu, yaitu untuk sesi workshopnya di hari Selasa atau Rabu atau Kamis. Dan juga kelas-kelas ini sendiri kita pilih pengajar yang terbaik ya, baik itu trainer yang ada dari trainer Manulife, maupun di hari Rabu dan Kamis itu biasanya kita pilih leader-leader atau manajer-manajer terbaik yang ada di Manulife untuk mengajar, men-sharingkan pengalamannya gitu ya, kepada semua peserta Next. Dan juga program Next ini mengimplementasikan step program, yaitu Success Through Excellent Program. Ini program yang membantu kita untuk memonitoring activity kita, sehingga clear ya, kalau bicara dulu kita bekerja, kan jelas nih aktivitas kita dari pagi jam 9 atau jam 8 masuk kantor sampai jam 5 atau jam 6 pulang, itu kita clear ya, apa yang harus kita lakukan. Nah sama, di sini pun kalau kita bisa lakukan hal seperti itu, maka kita bisa lihat sendiri hasilnya. Seperti tadi Bu Novi sharing ya, hasilnya adalah beliau menerapkan aktivitas-aktivitas yang ada, ini juga disupport oleh leadernya, sehingga beliau bisa mendapatkan income yang sangat baik ya kalau kita lihat compare to apa yang sebelumnya dia terima ya dari pekerjaan maupun bisnis sebelumnya. Nah, ini adalah profil umum kandidat yang bisa masuk melalui program Next, yaitu usia minimal 23 sampai 40 tahun, pendidikan minimum diploma, ini diploma 1 pun boleh, pengalaman kerja minimum 1 tahun, dan tentunya punya soft skill ya, yaitu good communication skill dan juga good potential market. Nah, bagaimana dengan target dan allowance-nya? Kita akan masuk detail mengenai target dan allowance-nya. Simpelnya, untuk level FA, kita punya 3 level. Yang pertama, level FA standar, dengan allowance 3 juta per bulan. Untuk mendapatkan allowance 3 juta per bulan, Bapak Ibu harus mencapai targetnya setiap bulan, yaitu di angka 18 juta per bulan. 18 juta per bulan ini, ada target FYP di sampingnya, itu adalah dari premi masuk. EPI ini kita bicara premi yang sudah disetahunkan. Artinya Bapak Ibu bisa ketemu dengan nasabah yang bayar premi langsung 18 juta setahun, maka Bapak Ibu sudah capai target di bulan tersebut. Atau nasabah yang bayar premi 1,5 juta per bulan, sama, Bapak Ibu juga sudah capai target di bulan tersebut, dan Bapak Ibu berhak mendapatkan allowance sebesar 3 juta per bulan. Nah, kalau Bapak Ibu bisa capai target seperti ini setiap bulannya, maka Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan allowance sebesar 3 juta per bulan setiap bulannya. Nah, ini adalah gambaran target untuk level FA standar. Di atasnya kita punya level FA premium dengan allowance sebesar 6 juta per bulan. Nah, untuk mendapatkan allowance sebesar 6 juta per bulan, targetnya yang harus Bapak Ibu penuhi adalah sebesar 36 juta per bulan. Atau kalau kita bicara premi bulanan, yaitu 3 juta per bulan. Nah, ini harus dicapai setiap bulannya untuk mendapatkan allowance di level FA premium sebesar 6 juta per bulan.
Dan yang paling tinggi kita punya level FA Premium Plus dengan allowance sebesar 9 juta per bulan. Nah, ini targetnya juga otomatis lebih challenging ya, di angka 54 juta per bulan, atau kalau kita bicara premi bulanan, yaitu di angka 4,5 juta per bulan. Nah, untuk setiap level ada 4 target atau 4 poin yang kita perhatikan yang harus ketika Bapak Ibu masuk join, ini ibaratnya KPI Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama adalah premi yang disetahunkan, ini harus capai 100%. Yang kedua adalah FYP, premi yang terbayarkan atau yang masuk ke Manulife di bulan tersebut, ini juga harus capai 100%. Yang ketiga adalah absensi untuk kelas 90 days-nya tadi, itu juga akan kita monitor ya, harus capai di minimum 80%, dan juga persistensi ini untuk menilai kualitas bisnis yang Bapak Ibu bawa. Manulife menggunakan persistensi 19 bulan pertama, ini kita wajib menjaga atau mengingatkan nasabah untuk terus membayar preminya ya. Nah, ini di-set di minimum 85%. Ini adalah 4 indikator atau 4 target di level FA yang harus kita perhatikan nih Bapak Ibu, setiap level, baik itu level FA standar, premium maupun premium plus. Nah, sekarang kita masuk untuk variable income-nya. Jadi kalau tadi kita bicara fixed income, kalau Bapak Ibu mencapai target, maka Bapak Ibu akan menerima fixed income tadi ya, allowance sebesar 3, 6, atau 9 juta. Nah, sekarang kita masuk, ini variable income yang bisa Bapak Ibu dapatkan di luar allowance tadi. Dari setiap polis yang masuk, ini Bapak Ibu di tahun pertama akan mendapatkan porsi paling besar, itu adalah FYC. FYC ini kita bicara mengenai komisi di tahun pertama. Jadi kalau nasabah bayar tahun pertama, ini Bapak Ibu dapat lagi nih komisi tahun pertama gitu ya. Nah, selain komisi, Bapak Ibu masih dapetin lagi bonus-bonus lainnya. Ada yang warna merah, biru, dan hijau yang di bawah ya. Yang warna merah ini sifatnya bonusnya Bapak Ibu terima bulanan, yaitu bonus produksi bulanan dan juga bonus aktivitas bulanan. Yang warna biru ini dapatnya secara kuartalan, jadi bonus kuartalan. Yang warna hijau agak sedikit tua, itu adalah bonus referral. Jadi kalau Bapak Ibu yang sudah join, merefer lagi temannya untuk join di bisnis ini, Bapak Ibu bisa dapat lagi tambahan bonus. Lalu ditambah dengan monthly allowance yang tadi, karena Bapak Ibu masuk melalui program Next. Jadi dapat lagi tambahan sebesar 3 juta atau 6 juta atau 9 juta, tergantung Bapak Ibu masuk di level yang mana. Selanjutnya tidak berhenti di situ Bapak Ibu, uniknya di bisnis ini adalah ketika Bapak Ibu menghasilkan produksi di tahun pertama, menghasilkan premi di tahun pertama, tahun keduanya, tadi kan Bapak Ibu baru dapat komisi tahun pertama ya, tahun kedua dan seterusnya, Bapak Ibu masih mendapatkan lagi komisi di tahun kedua dan seterusnya. Nah, bahkan ada produk di Manulife, itu produk tradisional ya, untuk kesehatan, selama nasabah bayar, itu kan bayar seumur hidup ya, karena di covernya kan bisa sampai seumur hidup gitu ya, 99 tahun, 101 tahun. Nah, ini Bapak Ibu sebagai agennya pun akan terus menerima komisinya di tahun-tahun berikutnya. Ini kan luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini yang ditawarkan oleh Manulife. Dan ditambah lagi, selain komisi di tahun kedua dan seterusnya, dari komisi tahun kedua dan seterusnya tadi, kan tahun pertama Bapak Ibu dapat bonus bulanan ya. Dari komisi tahun kedua dan seterusnya, ini Bapak Ibu masih dapatkan lagi bonus dari komisi tahun kedua dan seterusnya. Jadi ini adalah banyak sekali bonus, kelebihan-kelebihan yang Manulife punya ya. Jadi banyak sekali bonus yang bisa Bapak Ibu dapatkan bersama dengan Manulife untuk variable income-nya. Variable ini kan sifatnya tidak terbatas ya, unlimited. Jadi berapapun premi yang Bapak Ibu hasilkan, maka variable income ini akan mengikuti. Nah, di sini kalau kita bicara dalam bentuk persentase, saya ambil contoh, Bapak Ibu jualan produk Manulife dapat komisi 30%. Kan tergantung ya produk yang Bapak Ibu jual, ada mungkin yang 20%, ada juga yang 10%. Range-nya kurang lebih 10-30%. Bapak Ibu dapatkan komisi 30%. Bagaimana dengan bonus bulanannya? Bonus bulanannya Bapak Ibu masih dapatkan sampai dengan 55% dari 30%-nya tadi. Bonus kuartalannya Bapak Ibu masih dapatkan 22% dari 30% tadi. Dan juga bonus aktivitasnya Bapak Ibu bisa dapatkan adalah 13,75% dari 30% tadi. Jadi kalau di total bonusnya adalah 90,75% dari komisi yang 30%. Artinya komisi dan bonus kalau kita total Bapak Ibu bisa dapatkan sampai 57,225%. Ini adalah variable income, yaitu dari sisi
komisi dan bonus yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, bagaimana kalau saya ambil contoh, Bapak Ibu capai target di level, saya ambil yang tengah-tengah ya, tadi kan kita ada yang standar, premium, premium plus. Saya ambil target yang tengah nih, yang level premium, dengan target 36 juta. Artinya Bapak Ibu sudah dapatkan komisi 30% dari 36 juta, berarti 10,8 juta. Ditambah bonusnya tadi ingat berapa? 55% bonus bulanan, berarti 5,94 juta. Tambah bonus kuartalannya 2,38 juta. Tambah bonus aktifnya, kita secara konsisten ya, jualan ini 3 bulan aja kita udah bisa dapatkan lagi tambahan 1,48 juta. Total bonusnya sendiri sudah 9,8. Ditambah komisi, maka Bapak Ibu bisa dapatkan sampai 20,6 juta. Plus, Bapak Ibu ingat tadi, ditambah, Bapak Ibu masuk melalui program Next yang premium, FA premium, dapat lagi allowance 6 juta ya. Berarti total-total Bapak Ibu bisa dapatkan sampai 26,6 juta. Nah, ini gambaran kalau Bapak Ibu bisa masuk ke level FA Premium dengan target 36 juta, ini adalah income yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, selanjutnya bagaimana kalau Bapak Ibu, let's say tadi kan kita bicara premi nasabah bayar langsung di depan ya, tahunan ya. Bagaimana kalau nasabah bisanya bayar bulanan? It's okay. Kenapa? Karena banyak yang bilang di bisnis asuransi itu nggak bisa, namanya income itu naik turun gitu ya, nggak ada yang pasti. Ternyata nggak juga Bapak Ibu. Kalau kita bisa mulai dengan yang premi bulanan gitu ya, kita bicara 3 juta per bulan, memang betul di awal komisi kita mungkin baru 900.000. Tapi ingat, karena kita capai target, meskipun 3 juta per bulan kan tadi tetap dihitung 36 juta ya, kita capai target ya, maka kita dapat lagi allowance sebesar 6 juta, digaransi oleh Manulife. Nah, kalau 3 juta per bulan ini kita secara konsisten kita lakukan terus-menerus, kita lihat ternyata di bulan ke-12 income kita naik stabil ya sampai di angka 10,8 juta. Bahkan ini kalau kita lakukan terus sampai bulan ke-24 sudah stabil di angka 18 juta. Jadi ternyata di bisnis ini kata siapa nggak bisa punya income yang stabil? Bisa kok. Caranya adalah kita jalankan dengan konsisten gitu ya. Maka kita juga bisa punya income stabil dari bisnis ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang hari ini tertarik untuk langsung join bersama dengan Manulife setelah tadi mendengarkan gambaran atau pemaparan mengenai program Next, maka langkah-langkah apa yang bisa Bapak Ibu lakukan? Yang pertama adalah setelah ini langsung kontak manajernya, tanyain kira-kira dokumen apa aja nih yang harus Bapak Ibu siapkan. Lalu nanti akan dischedule-kan untuk interview bersama dengan leader dan manajemen. Nanti setelah lulus interview, Bapak Ibu tinggal mengikuti onboarding training dan juga tentunya ujian untuk mendapatkan lisensi AJI ya. Nanti ujiannya pun semuanya dilakukan secara online, baik itu training, onboarding maupun untuk ujiannya. Nah, ini adalah gambaran dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan. Ini tambahan ya untuk program Next, yaitu Bapak Ibu perlu siapkan CV, lalu ijazah minimum diploma 1, lalu pop screen ini nanti akan diganti ya. Jadi untuk saat ini Bapak Ibu tidak perlu mensubmit untuk pop screen-nya. Yang ketiga ada form interview. Tadi setelah lulus interview artinya ya. Lalu kalau Bapak Ibu yang saat ini sedang bekerja, ini Bapak Ibu perlu melampirkan surat resign. Atau kalau dari industri perusahaan asuransi sebelumnya yang tadi yang lakukan Bu Novi ya, mengurus ke perusahaan asuransi sebelumnya sampai mendapatkan surat pakaring gitu ya dari perusahaan sebelumnya. Dan khusus untuk level manager kita juga buka, itu wajib melampirkan struktur tim dan juga slip income-nya. Nah, ini adalah gambaran dokumen-dokumen yang perlu Bapak Ibu persiapkan ya untuk program Next. Nah, terakhir dari saya Bapak Ibu, kalau tadi kita sudah dengar sharing yang luar biasa dari Bu Novi, kita sudah lihat profile dari Budian Marta yang juga sudah sukses di bisnis ini, saya mau bertanya, Bapak Ibu saya tantang, are you the next one? Terakhir dari saya, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah calon leader-leader yang ada di Next nantinya gitu ya. Kalau masuk dari level FA seperti tadi Bu Novi, tahun pertama langsung promosi jadi unit manager Next dan melanjutkan lagi programnya di level unit manager Next. Nah, thank you Bapak Ibu, ini akhir dari presentasi saya. Terima kasih untuk perhatian dan juga investasi waktu yang sudah Bapak Ibu investasikan di hari Sabtu, libur-libur, tapi Bapak Ibu masih menginvestasikan waktunya untuk mendengarkan opportunity yang ada. Saya thank you banget dan semoga apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu dan juga mungkin bisa mengubah hidup Bapak Ibu ke depannya.
Thank you Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan lagi pada Pak Harman. Silakan Pak Harman. Oke, thank you Bu Dewi atas penjelasan program Next-nya yang luar biasa. Semoga bermanfaat dan setelah ini banyak peserta-peserta yang mendengarkan kita ini langsung menghubungi leadernya. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengisi pada kolom chat dan akan saya bacakan. Ini saya baca sudah ada 1 buah pertanyaan ditujukan ke Bu Novi ini. Bu Novi sudah senyum-senyum ini. Sudah baca ya Bu? Ini ada pertanyaan dari Bu Katerina. Bu Novi, bagaimana caranya menawarkan asuransi ke teman atau orang dekat? Karena biasanya jika tahu kita agen asuransi malah menghindari ini Bu, dihindari. Dan diberi Ini sih. sarannya Bu. Tadi kan aku udah bilang ya Pak di awal tadi, kita di sini tuh nggak jualan, tapi kita ngasih solusi. Jadi ibaratnya kalau keluarga atau teman dekat itu kan kita tahu nih basicnya dia butuh apa. Kita lah yang harus menentukan solusi yang tepat untuk klien. Terus aku punya satu trik lagi sih. Ya. Pas awal-awal saya di Manulife, itu saya ambil pribadi polis untuk saya sendiri sama family. Jadi saya punya 6 polis di sini. 6 polis, wow, banyak ya Bu, luar biasa. Ya, 6 polis saya punya Pak. Kesehatan family, UP jiwa suami, UP jiwa saya, terus ada sakit kritis juga saya, terus untuk 2 itu untuk tabungan pendidikan anak saya. Nah, di sini kalau kita punya, istilah kita sudah beli sendiri, itu kan kita sudah tahu nih manfaat apa aja yang kita dapat, terus kayak keunggulannya itu apa sih produk ini. Nah, kita tuh jadi lebih pede untuk nawarin ke orang. Kan kita sudah ngambil sendiri nih untuk pribadi. Jadi paling enggak tuh kita punya daya jualnya lebih tinggi. Kan ibaratnya kayak kita nawari orang, bakso di sana enak loh. Terus orangnya tanya, sudah pernah nyoba? Belum, itu cuma kata teman saya sih itu enak. Kira-kira kan orangnya mau nyoba juga kayak masih ragu-ragu ya Pak. Betul. Tapi lain cerita kalau misal saya sendiri udah nyoba sih dan itu memang enak. Kan orang jadi lebih mantap untuk ikut nyoba gitu loh. Enak apa sih baksonya gitu loh. Sama sih, jadi ibaratnya kita harus tahu dulu, kita harus mengalami dulu, baru kita bisa share ke orang. Kita cuma just share sih, bukan jualan. Ya. Karena aku jualan soalnya ya susah sih Pak. Maksudnya enggak langsung. Kita share itu sekarang, kita bisa menuainya, istilah bisa closing ke kita mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi baru bisa. Enggak langsung. Jarang lah. Kalau bisa langsung itu ya berarti berkat yang luar biasa. Ya, oke Bu. Tentunya juga nggak usah khawatir ya Bu ya untuk agent-agent baru, karena kan tadi di kelas 90 Days itu diajari teknik-tekniknya bagaimana kita prospecting, approaching, kemudian fact finding ya Bu ya, kemudian designing solution. Jadi semuanya itu udah diajarkan teman-teman sekalian. Jadi nggak usah ragu lah untuk bergabung dalam program Next Manulife ini. Oke, saya cek kembali apakah ada pertanyaan lain. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan ini Bu. Iya, bagus, berarti udah pada ngerti ini Pak. Udah pada mau join semua nih. Iya, ini sudah pada WA leadernya ini Bu untuk mau join. Oke, thank you Bu Novi atas sharingnya. Sama Pak Harman. Bapak Ibu semua, thank you telah mendengarkan untuk sesi kita pada Business Opportunity Seminar program Next hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat merubah bisnis dan ada satu lagi sih Pak, Bapak Ibu. kayak kata kunci. Ibarat kita mau belajar renang ya, kita harus terjun langsung ke kolam renang untuk belajar renang. Kan nggak mungkin kita cuma hanya belajar teorinya saja untuk berenang. Jadi cobalah dulu gitu loh, terjun langsung dulu ke dunia ini, maksudnya ke bisnis ini, dunia asuransi ini, supaya tahu memang kita tuh punya apa ya, punya kemampuan di sini atau enggak gitu loh. Kalau cuma sekedar mengira-ngira rasanya nggak bisa, harus terjun langsung dan kita merasakan bagaimana sensasinya luar biasa. Iya, oke, Bu Novi. Terus sekali kalau mau belajar renang langsung terjun itu lebih cepat ya Bu ya? Betul Pak, daripada cuma belajar teori kan nggak praktek langsung kan susah ya Pak. Oke. Jauh lebih enak langsung praktek. Ya, thank you Bu Novi. Sama-sama Pak. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu,
untuk acara Business Opportunity Seminar Program Next hari ini akan kita tutup, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika tertarik dalam program Next ini, silakan menghubungi leader Bapak Ibu pengundang, dan Bapak Ibu dapat mengisi link di bawah ini untuk link komitmen. Thank you, Bapak Ibu. Sukses semua buat kita semua. Stay healthy, stay safe, dan happy weekend. Thank you untuk Bu Novi, Bu Dewi, Ya, Pak thank Hadi, you dan semua. teman-teman semua. Thank you Pak Harman, thank you Bu Dewi. Thank you Bu Novi, Pak Harman, Thank you, Ce. Bapak Ibu semuanya. This ain't a song for the broken-hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. Gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life.